Halo, selamat pagi semuanya. Semoga sehat-sehat selalu, ya. Ayo, suster mau nyanyi apa nih? Siapa bangun pagi berdoa? Saya. Siapa bangun pagi berdoa? Siapa yang sudah baca kitab suci? Hmm, Ingat ya. Oke, nah hari ini kita belajar tentang bersama-sama merawat lingkungan. Bersama-sama merawat lingkungan. Tapi masih ingat ya, masih ingat sebelumnya. Apakah sudah berdoa untuk tetangga? Semoga sudah ya, sudah percaya pasti sudah. Nah, itu pelajaran yang lalu. Kali ini kita belajar tentang apa? Bersama-sama merawat lingkungan. Nah, anak-anak, siapa yang hari ini sudah merawat lingkungan? Merawat. Merawat itu berarti menjaga dengan baik atau melestarikan ya. Merawat lingkungan. Lingkungan berarti segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kalau di rumah berarti di rumah dan sekitarnya. Di sekolah berarti di sekolah, ya di kelas, di luar kelas, dan sekitarnya. Nah, anak-anak membereskan tempat tidur itu sebagai salah satu tugas itu juga adalah merawat lingkungan. Nah, ada yang bilang, saya membereskan tempat tidur dengan papa, dengan mama, dengan abang, atau dengan kakak. Nah, itu ya, bersama-sama merawat lingkungan. Semoga tugas bulan Mei ini sudah dilaksanakan dengan baik ya, termasuk yaitu membereskan tempat tidur atau yang lainnya. Nah, anak-anak yang terkasih, kenapa sih lingkungan itu perlu dirawat? Baca ya, ini baca ini ya, atas atau sampingnya. Nah, baca yang suster tulis ya, suster nggak usah ulang panjang-panjang, tetapi dibaca itu baik-baik bahwa lingkungan itu sangat penting dirawat. Ya, bayangkan kalau lingkungan sekitar di mana di situ ada hewan, ada tumbuhan, ada ya berbagai hal lainnya ya, ada tanah, ada air, ada batu, ada apa lagi? Macam-macam. Kalau itu tidak dirawat dengan baik, oh my God, bagaimana saya bisa hidup ya saya. Nah, kalau dirawat dengan baik, kita akan hidupnya lebih baik. Melihat taman yang indah, pasti senang. Aduh, batuk. Lalu iklan. Iklan, minum air hangat aja lah. Oke, baik. Eh, itu tadi ya, melihat rumah bersih, sekitarnya bersih, itu kan pasti senang, bukan hanya senang, tapi kita menjadi lebih sehat, hidup menjadi lebih baik ya. Dan merawat lingkungan itu juga bagian dari iman ya. Ingatkan orang beriman ya. Orang beriman itu salah satu cirinya adalah melaksanakan kehendak Allah. Loh, suster mengatakan begini karena ada di kitab suci loh. Suster tidak karang. Nah, anak-anak cari di kitab suci ya.
yaitu di kitab Kejadian di mana Allah memberi tugas supaya kita merawat lingkungan. Dicari ya. Nah, anak-anak, sudah suster katakan tadi ya bahwa merawat lingkungan itu ternyata bagian dari iman ya. Bagian dari iman yaitu melaksanakan kehendak Allah ya. Nah, sekarang anak-anak baca ya. Tuh, manfaat merawat lingkungan. Itu ada 4. Lingkungan menjadi asri, indah, nyaman, bebas dari polusi atau pencemaran. Pencemaran kotoran, apakah itu di air, di udara, ya, di tempat kita tinggal, ya, itu atau disebut polusi. Terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat, ya. Kita bisa batuk, pilek seperti tadi suster batuk ya. Itu bisa juga karena udara sekitar yang tidak bersih. Lalu kalau kita manfaatnya maksudnya ya, merawat lingkungan juga menjadi tenang, menjalankan rutinitas. Rutinitas berarti apa yang kita lakukan setiap hari di kelas. Ketika lingkungannya terawat dengan baik, kita belajar dengan senang. Tetapi coba bayangkan di meja anak-anak penuh dengan kertas-kertas tisu yang ada ingus-ingusnya. Jorok banget ya. Nah, itu jadi kalau bersih, terawat, kita bisa belajar dengan tenang, senang, bahagia. Manfaat merawat lingkungan lainnya coba anak-anak pikir apa ya? Apalagi ya? Ditambahkan ya, itu baru 4 menurut anak-anak apalagi. Ayo, ayo dipikir, ayo dipikir. Nah, anak-anak, berikut nih ya adalah contoh aktivitas merawat lingkungan. Aktivitas berarti apa yang dilakukan, kegiatan yang dilakukan. Nih ada beberapa, tetapi di kotak ini hanya suster hanya menyampaikan yaitu 1, membuang sampah pada tempatnya. Aduh, kasihan sekali ya, suster kalau keluar dari kelas lalu menuju ke lapangan, ke selasar sekolah. Oh, masih banyak sampah ya yang dibuang. Oh, kasihan sekali ya. Ini, nah ini, itu artinya tidak merawat lingkungan. Nah, lalu contoh aktivitas merawat lingkungan lainnya yaitu membudayakan menanam tumbuhan ya. Apakah menanam bunga, menanam pohon, menanam apotik hidup ya. Tanaman-tanaman itu yang bisa dibuat bumbu ya, obat ya kunyit misalnya, terus jahe, kencur, dan lain-lain. Nah, itu contoh aktivitas merawat lingkungan. Oke, yang kosong-kosong itu anak-anak isi ya. Apa kira-kira contoh lainnya? Yaitu contoh lainnya dari merawat lingkungannya. Jangan lupa don't forget ya. Anak-anak, ya. Jangan lupa tadi ya, menulis minimal 4 contoh aktivitas merawat lingkungan. Kalau lebih banyak lebih bagus lagi ya. Artinya mikir bener nih anaknya. Oke, bagian terakhir dari pelajaran kita yaitu refleksi. Anak-anak ya duduk tenang, lalu tulis dalam bukumu. Yang tadi juga ditulis di dalam buku putih ya.
buku agama, buku tulis. Kalau nggak ada ya oke, tulislah di buku lainnya juga boleh. Nanti lalu ditempelkan di buku agama. Oke, bagian terakhir ini adalah refleksi. Refleksi artinya kita mikir, merenung, ya, lalu bertanya dalam diri. Satu, apakah setiap hari saya merawat lingkungan rumah? Dua, apakah sampahku menjadi tanggung jawabku? Ingat ini di sekolah ya, dikatakan bahwa ada kata-kata yang sering kita ungkapkan bahwa sampahku adalah tanggung jawab. Apakah sampahku menjadi tanggung jawabku? Tiga, masihkah saya membuang sampah sembarangan? Empat, apakah saya dan keluarga ada waktu bersama-sama untuk membersihkan lingkungan rumah? Lima, silakan dibaca ya. Lalu anak-anak akhiri refleksimu yaitu dengan doa. Dan satu lagi ya, yang terakhir, buatlah doa untuk lingkungan. Terima kasih, Tuhan memberkati semuanya. Bye-bye.